Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024. Saudara-saudara, sudah berulang kali saya melaporkan di sini soal kasus investasi batubara di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur pada tahun 2009 lalu. Kasus itu sekarang berada di Mahkamah Agung, berada di Polda Metro, Mabes Polri, berada di Pengadilan Negeri Kota Bogor dan lain sebagainya. Dalam pemberitaan itu, selain Yusuf Mansur, ada tokoh kunci dari investasi ini, yakni Adiansah sebagai Direktur Utama dari PT Adi Partner Perkasa, di mana di situ Yusuf Mansur adalah komisaris utamanya. Berulang kali juga dalam pemberitaan yang lain itu menampilkan sosok, bahkan ada yang menampilkan foto orang yang diduga sebagai Adiansah. Adiansah ini dalam gugatan atau dalam perkara-perkara baik di Jakarta Selatan maupun di Pengadilan Negeri Kota Bogor tidak pernah terjangkau oleh surat-surat yang dikirim oleh pengadilan. Adiansah ini sudah diyakini banyak orang bahwa dia telah menghilang, tanda kutip. Apakah dia sudah meninggal dunia atau sengaja menyembunyikan dirinya di lubang yang mana? Wallahu a'lam. Adiansah, saya membuat sebuah rangkuman biar saya membacanya agak terarah. Adiansah menjadi sosok kunci dalam dugaan kasus penipuan investasi batubara yang menimpa jamaah Masjid Darussalam tahun 2009 lalu bersama dengan Yusuf Mansur. Adiansah dan Yusuf Mansur itu, saudara-saudara, telah berhasil mengumpulkan uang para investor sebesar 55 miliar. Hari ini Jenny Mustafa telah menggugat Adiansah Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian perkaranya masih di Mahkamah Agung dan juga di Mabes Polri. Ada Ibu Ilis Siti Rahma yang terus saya melaporkan perkembangan perkaranya di Pengadilan Negeri Kota Bogor, dan ada Pak Muhammad Jimmy yang mendaftarkan gugatnya juga di Pengadilan Negeri Bogor pada bulan Mei lalu, tapi hanya sebulan kemudian perkaranya dicabut kembali dengan alasan ingin memperbaiki materi gugatan. Yang digugat oleh para penggugat ini adalah 5 pihak. Pertama, Adi Partner Perkasa, Adiansahnya, Yusuf Mansur, BMT Darussalam Madani, dan Yayasan Darul Quran PPPA milik Yusuf Mansur. Siapa Adiansah, saudara-saudara? Dalam penelusuran saya melalui dokumen-dokumen pengadilan, itu menunjukkan bahwa Adiansah ini adalah orang yang kerap melakukan penipuan. Dia selalu tersandung dan berperkara dalam kasus penipuan dan semacam itu. Tahun 2007, saudara-saudara, tahun 2007, sebelum Yusuf Mansur dan Adiansah datang ke Masjid Darussalam, itu Adiansah telah pernah menipu PT Humpus Intermoda Terbuka. Kita tahu siapa pemilik PT Humpus. Sekelas Humpus saja Adiansah itu bisa menipu. Apa modusnya? Modusnya adalah Adiansah menggandeng salah satu petinggi di Humpus untuk membuat dokumen palsu. Ia juga melibatkan istrinya, istri Adiansah bernama Ibu AN, untuk memutar uang dari Humpus. Jadi saudara-saudara, mustahil Yusuf Mansur itu tidak mengenal sepak terjang Adiansah, sehingga dia mau bersama-sama bergandeng tangan dengan Adiansah, orang yang sudah melakukan penipuan PT Humpus ini, sama-sama datang ke Masjid Darussalam untuk melakukan hal yang
tidak jauh berbeda. Kalau di Humpus itu dokumen-dokumen dipalsukan oleh Adiansa untuk bisnis batubara. Kalau di Darussalam Yusuf Mansur dan Adiansa sama-sama mengajak jamaah untuk berinvestasi batubara. Jadi sekali lagi, tahun 2007 Adiansa tersandung kasus penipuan dengan PT Humpus soal batubara. Tahun 2009 Adiansa dengan Yusuf Mansur sama-sama datang ke Masjid Darussalam untuk mengajak jamaah berinvestasi batubara. Bukan hanya itu, Adiansa tersandung kasus penipuan. Dia juga pernah tersangkut kasus jual beli properti sebesar 52 miliar. Kali ini Adiansa menggunakan PT yang bernama Rus Mega Property untuk menjalankan aksinya. Itu juga terjadi pada tahun sebelum berkenalan dengan Yusuf Mansur, sebelum dia dan Yusuf Mansur datang ke Masjid Darussalam. Jadi patut kita pertanyakan, apakah Yusuf Mansur tidak mengenal Adiansa sepak terjangnya? Saya kok meragukan. Saya kok yakin bahwa Yusuf Mansur sudah tahu Adiansa ini siapa, tapi kok mau dia bawa ke Masjid Darussalam. Nah, kebersamaan Yusuf Mansur dan Adiansa setelah dari Masjid Darussalam, setelah mereka mengumpulkan investasi dari Masjid Darussalam, jamaah Masjid Darussalam sebesar 55 miliar, Adiansa dan Yusuf Mansur pernah berselisih. Hubungan mereka kemudian renggang karena Adiansa kemudian memasukkan tanda tangan Yusuf Mansur sebagai komisaris PT Adi Partner Perkasa. Tanda tangannya dipalsukan untuk mengajukan bank garansi kepada Bank CIMB Niaga. Untuk apa? Untuk lagi-lagi untuk investasi batubara. Masalah ini, kasus dengan Bank Niaga ini sudah pernah saya beritakan di sini. Jadi Adiansa menggunakan tanda tangan palsu Yusuf Mansur dan Muhammad Sakir Sula untuk mengajukan bank garansi kepada Bank Niaga. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani kasus ini pada bulan Maret 2012 itu membebaskan Yusuf Mansur dan Muhammad Sakir Sula sebagai komisaris dalam kasus ini. Tapi kalau benar Adiansa itu memasukkan tanda tangan Yusuf Mansur, kenapa Yusuf Mansur tidak membuat laporan polisi, tapi dia malah hanya membuat surat pernyataan bahwa Adiansa telah melakukan pemalsuan? Harusnya Yusuf Mansur itu melaporkan ke polisi bahwa tanda tangan dia sudah dipalsukan, tapi ini tidak pernah. Pak Muhammad Sakir Sula kita tahu adalah salah satu pakar ekonomi syariah. Dalam pengakuannya, Pak Sakir Sula mengatakan bahwa dia menjadi komisaris di PT Adi Partner Perkasa karena diajak oleh Yusuf Mansur. Ketika Yusuf Mansur dan Adiansa mengumpulkan investasi batubara di Masjid Darussalam, Pak Sakir Sula sudah tidak lagi di PT Adi Partner Perkasa. Yusuf Mansur ini seringkali mengajak para ahli ekonomi syariah untuk bergabung dalam perusahaannya selain Pak Sakir Sula. Saya contohkan Muhammad Syafi'i Antonio dan Irfan Shauki Bek pernah diajak untuk bergabung dalam Paytrend. Keduanya kemudian mengundurkan diri dari perusahaannya Yusuf Mansur itu. Saudara-saudara, terkait investasi batubara di Masjid Darussalam, dalam media sosial milik Yusuf Mansur, dia pernah mengakui, membuat pernyataan bahwa dia tidak terlibat sama sekali dalam investasi itu. Yusuf Mansur malah pernah mengatakan bahwa dia pernah mengembalikan salah satu investor uangnya sebesar 23 miliar.
Pernyataan Yusuf Mansur ini kemudian mendapat reaksi dari Ketua Paguyuban Investasi Batubara Masjid Darussalam, Pak Nur Kholik namanya, juga Zeni Mustafa, menantang Yusuf Mansur untuk mengklarifikasi pernyataannya ini. Berulang kali mereka pernah bersurat ke Yusuf Mansur untuk membuka atau mengklarifikasi pernyataannya ini, tapi Yusuf Mansur tidak pernah merespon surat mereka. Sampai-sampai jamaah Masjid Darussalam, investor batubara di sana, 2 kali mengajak Yusuf Mansur bermubahalah soal pernyataannya ini. Yusuf Mansur diundang ke Masjid Darussalam, dia tidak datang, dan para investor mendatangi rumah dia untuk bermubahalah juga. Yusuf Mansur tidak pernah menampakkan batang hidungnya. Kalau Yusuf Mansur ini benar-benar orang ustadz, maka dia harusnya gentleman dong menghadapi tantangan para investor ini. Saudara-saudara, dalam beberapa dokumen tentang Adiansa ini, sebuah dokumen itu menyebutkan bahwa alamat rumah Adiansa itu berada di Halim Perdana Kusuma. Saya beberapa bulan yang lalu mendatangi alamat tersebut. Ternyata di sana ketua RT di sana mengaku bahwa Adiansa tidak pernah tinggal di situ, dan rumah yang dimaksud adalah rumah seorang perwira angkatan udara, dan perwira angkatan udara itu tidak pernah meninggalkan rumah tersebut. Ketua RT-nya kemudian membuat pernyataan kepada saya bahwa tidak pernah ada orang bernama Adiansa bertempat tinggal di situ. Seorang pemerhati Toiba TV yang pernah dikirimi proposal investasi batubara oleh Adiansa, di situ juga ada KTP-nya Adiansa. Kemudian si pemerhati Toiba ini mengirim saya KTP tersebut. Ini adalah alamat Adiansa yang berada di Kecamatan Pondok Bambu, berada di Kecamatan Duren Sawit, Kelurahan Pondok Bambu, RT sekian, RW sekian. Saya hari Selasa yang baru lalu, tanggal 6 Agustus, saya mendatangi alamat tersebut. Saya bertemu dengan ketua RT-nya, Pak Muhammad Yasin. Nanti fotonya saya lampirkan di sini. Pak Muhammad Yasin mengakui bahwa benar Adiansa pernah tinggal di alamat tersebut. Tetapi alamat itu, rumah itu adalah rumah mertua dari Adiansa. Dan lagi-lagi saya bukan orang pertama yang mencari Adiansa, tapi orang yang lebih dari 10 orang yang datang ke situ untuk mencari Adiansa. Semua orang menurut Pak RT yang datang ke situ mencari Adiansa dalam kasus uang, lagi-lagi soal uang. Nah, saudara-saudara, Adiansa hari ini telah menghilang entah di mana. Apakah dia sudah meninggal atau belum, atau dia bersembunyi di lubang yang mana, wallahu alam. Yang pasti semua alamat dia pernah disurati oleh pengadilan dan Adiansa tidak pernah keluar. Apakah Yusuf Mansur tahu Adiansa berada di mana? Wallahu alam. Saya rasa mungkin dia tahu. Kasus partner bisnis yang menghilang, kasus partner bisnis Yusuf Mansur yang menghilang, bukan hanya Adiansa, tetapi belakangan ada lagi bernama Haji Amanah. Ini terkait dengan CV Kaisy Al Mansur yang mengumpulkan uang muka para peminat rumah di Cipondoh sana. Adiansa pemilik CV itu adalah Haji Amanah menghilang, kemudian Yusuf Mansur keluar dan berjanji akan mengembalikan uang muka yang sudah disetorkan oleh para konsumen. Tidak hanya 10 miliar, tidak sampai 10% dari jumlah uang yang mereka sudah setorkan yang dikembalikan oleh Yusuf Mansur, kemudian macet. Kasusnya sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Saudara-saudara, Yusuf Mansur dan Adiansa mengumpulkan uang investasi batubara Masjid Darussalam sebanyak 55 miliar dari 250 orang terjadi tahun 2009. Tahun 2010 Yusuf Mansur mengaku bahwa dia masuk ke bisnis warung stick and shake. Apakah
Yusuf Mansur membawa uang dari hasil investasi jamaah Masjid Darussalam ini, wallahu a'lam. Saya juga tidak punya tangan dan kemampuan yang menelusuri, yang sampai untuk menelusuri aliran dana yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur dan Adiansa ini. Dalam video berikut ini saya akan lampirkan pengakuan Yusuf Mansur bahwa dia masuk ke warung Stick and Shake pada tahun 2010, hanya 1 tahun setelah terjadi pengumpulan investasi di Masjid Darussalam Kota Wisata. Dalam video berikut ini Yusuf Mansur lagi-lagi menjual para hafiz Quran. Lagi-lagi dia memakai bahasa insya Allah, semua karena izin Allah. Begitu. Uang bisnis warung Stick and Shake digunakan untuk membiayai para santri penghafal Quran. Apakah begitu? Saya malah meragukan sama sekali. Mudah-mudahan video saya ini, penjelasan saya soal Adiansa ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan juga video pengakuan Yusuf Mansur dalam lampiran berikut ini pada tahun 2017 video ini disiarkan oleh TV One itu juga berguna bagi kita semua, membukakan mata kita semua bahwa Yusuf Mansur masuk ke warung Stick and Shake pada tahun 2010 setelah setahun sebelumnya dia bersama Adiansa mengumpulkan uang sebanyak 55 miliar dari 250 orang investor batubara jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Wallahu a'lam bishawab. Sampai bertemu pada video berikutnya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan hadirkan terlebih dahulu informasi mengenai bisnis Ustadz Yusuf Mansur dalam bentuk grafis yang kami hadirkan kepada Anda. Ya, itu tadi merupakan bentuk tulisan begitu ya, informasi mengenai bisnis Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz, gimana tadi Ustadz mengatakan 100 hingga 200 juta rupiah per hari untuk membayar pajak. Artinya itu kan nilainya sangat besar. Besar, pendapatannya? Selalu omset ya kaliin 10 aja. Kan itu kan pajak resto, nggak ada yang aneh. Semua pemain resto pasti paham, itu pajak resto. Misalkan di omsetnya 100 juta, pajaknya 10 juta. Udah itu untuk di bisnis? Di bisnis kuliner, itu udah otomatis tuh. Nah di warung Stick and Shake, saya tidak sendirian ya. Ada Mas Jody, ada Mbak Anik, ada kawan-kawan yang lain, ada istri saya juga. Nah kita memang ngejar supaya kemudian omset ini naik terus dengan cara kita ekspansif, membuka cabang di mana-mana yang baru. Nah, ketika pandemi blessing malah, ketika pandemi malah kita buka cabang baru mungkin lebih dari 5, 10 kali. 50? Enggak, lebih dari 5 atau 10 gitu. 10, kurang lebih ya. Tapi kan tuh investasi udah kurang lebih 20 miliar itu. Masa pandemi loh. Jadi sebenarnya sih nggak ada kesulitan itu ya, asal yakin, berdoa pada Allah dan niatnya baik. Nah niatnya Mas Jody sama Mbak Anik, pemegang saham yang lain di warung Stick yang mayority, niatnya adalah ngambilin orang yang pada nganggur supaya kerja. Cakep. Sampai kurang lebih 2.000 pegawai Ustaz. Iya kurang lebih. Untuk di kuliner. Jadi kan yang gitu-gitu ditolongin sama Allah gitu loh. Jadi nomor satunya jangan duit dulu gitu. Ntar ngikut lah kalau duit. Ustaz, target awal ketika ikut terlibat dalam bisnis kuliner, apa yang menjadi konsep pemikiran Ustaz? Nyari jalan supaya bisa ngebiayain anak-anak tahfiz. Nyari jalan supaya kemudian bisa buka rumah-rumah tahfiz di mana saja. Nyari jalan supaya bisa menjadi donatur, bukan cuma mengajak orang menjadi donatur, tapi menjadi donatur. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, langsung ya, izin Allah ya, mudah-mudahan ini bukan ria, bukan sum'ah, di waktu maghrib di depan layar kaca, itu saya sama istri ngenolin untungnya buat Allah gitu. 100%. Nggak kita ambil.